Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Bisri kelas 11 TKJ 2 akan melakukan instalasi dan konfigurasi Windows Server, DHCP Server, DNS Server, IIS, Net Framework, Telnet, juga SMTP Server, serta akan melakukan instalasi aplikasi Mail Enable untuk konfigurasi mail server. Ada beberapa komponen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi beberapa server dalam Windows Server, yaitu yang pertama ada Chrome Setup yang digunakan untuk membuka atau mengakses mail server yang telah dibuat dan dikonfigurasi. Yang kedua yaitu ada aplikasi Mail Enable untuk melakukan konfigurasi mail server. Dan yang ketiga ada Windows Server yang akan dijadikan sebagai sistem operasi dalam melakukan instalasi beberapa server. Sebelumnya, Windows Server tersebut harus dibuat sebagai bootable untuk dapat dilakukan instalasi. Jalankan bootable tersebut dengan masuk pada BIOS dan mengatur atau mengkonfigurasi boot yang akan dijalankan pada BIOS tersebut dengan melakukan restart terlebih dahulu untuk dapat masuk BIOS. Lakukan restart dan masuk pada BIOS dengan kombinasi tombol sesuai pada tipe device masing-masing. Kemudian masuk pada menu boot untuk setting boot yang akan dijalankan. Untuk boot yang akan dijalankan yaitu tempatkan pada boot option yang pertama. Selanjutnya tekan F10 untuk keluar sekaligus menyimpan perubahan pada boot. Atur bahasa yang akan digunakan dalam operasional Windows Server yaitu bahasa Inggris dan sesuaikan pula waktu sesuai dengan negara domisili untuk dapat melakukan penyesuaian waktu dalam operasional Windows Server nantinya. Kemudian next dan pilih install now untuk melakukan instalasi. Pilih mode desktop experience dalam operasional Windows Server nantinya. Kemudian pilih next. Checklist kotak pada accept the lisensi dengan maksud kita menyetujui lisensi tersebut. Pilih mode custom untuk dapat menentukan atau membuat partisi yang akan dilakukan instalasi di dalamnya. Tentukan partisi primer yang akan digunakan sebagai penyimpanan file sistem operasi sekaligus menjalankan sistem operasi tersebut. Atau dapat membuat partisi baru dengan menentukan besaran daripada partisi tersebut yang akan dilakukan instalasi file sistem operasi di dalamnya. Pilih apply untuk menerapkan partisi yang telah dibuat tersebut. Kemudian pilih partisi yang telah dibuat tersebut untuk dilakukan instalasi Windows Server di dalamnya. Selanjutnya pilih next untuk lanjut pada langkah berikutnya. Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa sistem operasi akan diinstal pada partisi hard disk tersebut. Partisi hard disk tersebut yaitu bertipe GPT. Pilih OK untuk konfirmasi melakukan instalasi dalam partisi hard disk tersebut. Tunggu proses instalasi yang sedang berjalan dan pastikan instalasi pada tahap ini berhasil hingga selesai. Pada langkah berikutnya yaitu Windows akan melakukan restart untuk berlanjut pada tahap berikutnya sekaligus mempersiapkan sistem operasi yang akan digunakan. Pilih opsi Windows Server untuk masuk pada sistem operasi Windows Server. Dan tunggu proses booting untuk mempersiapkan sistem operasi tersebut. Kemudian tentukan username untuk device dan juga password sebagai autentikasi ketika kita masuk pada sistem operasi, serta isi password yang sama pada kolom re-enter password sebagai bentuk konfirmasi kita terhadap password yang akan diterapkan. Kemudian klik finish untuk menyimpan
username dan password yang telah disetting tersebut. Kemudian masuk pada sistem operasi dengan kombinasi tombol Ctrl Alt dan Del untuk membuka sistem operasi. Inputkan password sesuai dengan password yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Pastikan password telah sesuai agar dapat masuk dan mengakses sistem operasi. Langkah pertama setelah berhasil masuk pada sistem operasi yaitu setting identitas pada menu. Di PC, klik kanan untuk masuk pada menu Properties. Setelah itu pada bagian identitas device, pilih Change Setting untuk melakukan setting terhadap identitas device. Yang pertama yaitu Computer Description, isikan sesuai dengan nama daripada device. Pilih Change untuk setting identitas device yang lainnya. Untuk Computer Name, isikan sesuai dengan nama dari device tersebut. Dan Workgroup, isikan sesuai dengan grup yang berkaitan dengan name komputer tersebut. Pilih OK untuk menerapkan perubahan tersebut dan workgroup telah berhasil untuk diganti. Selanjutnya yaitu pilih Apply untuk menerapkan perubahan dan komputer akan melakukan restart untuk menerapkan perubahan tersebut. Langkah berikutnya setelah identitas berhasil diganti yaitu melakukan setting terhadap alamat IP sebuah device, yaitu klik kanan pada ikon komputer dan terlebih dahulu harus disambungkan dengan klien dan pilih Open Network and Sharing Center. Selanjutnya pilih Change Adapter Setting dan pilih Ethernet untuk melakukan konfigurasi IP. Pilih Properties dan pilih opsi versi 4 atau TCP/IP. Selanjutnya inputkan IP address dengan IP 192.168.18.1 dan juga subnet mask otomatis yaitu dengan /24. Untuk gateway yaitu 192.168.18.254. Untuk DNS yaitu kita menggunakan alamat yang sama dengan IP address karena alamat IP DNS tersebut yang akan digunakan dalam konfigurasi DNS server yang berfungsi untuk menerjemahkan host menjadi bentuk IP dan sebaliknya. Langkah selanjutnya setelah konfigurasi IP selesai dilakukan yaitu melakukan instalasi beberapa fitur-fitur yang ada pada Windows Server. Masuk pada Server Manager. Pada fitur Windows Server ini nantinya akan dilakukan instalasi dan konfigurasi beberapa server. Tunggu server sedang booting hingga selesai. Kemudian masuk pada ADD Rules untuk menambahkan rules atau fitur baru. Klik Next dan pilih opsi Role Based. Pilih server yang tersedia, kemudian tambahkan DHCP server yang akan diinstal dan pilih ADD Feature. Kemudian Next, selanjutnya yaitu Next dan pilih Install untuk melakukan proses instalasi. Sebelum itu, centang Restart the Destination untuk melakukan restart server secara otomatis seusai instalasi. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, yaitu melakukan complete terhadap instalasi tersebut, masuk pada lambang tanda seru dan pilih commit untuk melengkapi proses instalasi. Masuk pada menu tools dan pilih DHCP untuk setting terhadap DHCP. Pilih server 18 dan pilih opsi IPv4.
Klik kanan pada server option dan pilih configure option. Pilih 003 router dan checklist untuk menambahkannya. Setelah itu pilih OK. Maka 003 router telah ada pada kolom option name. Setelah itu klik kanan pada IPv4 dan pilih new scope untuk membuat scope baru. Pilih next dan isikan name sebagai nama dari scope yang akan dibuat, yaitu server 18. Selanjutnya adalah pilih next dan tentukan IP yang terkecil atau start IP hingga IP batas tertinggi, yaitu NIP address. IP terkecil yaitu 192.168.18.100 sebagai IP terendah, dan IP address tertinggi yaitu 192.168.18.200 sebagai IP tertinggi. Untuk LAN yaitu /24 dan subnet mask otomatis mengikuti yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu pilih next. Kemudian tentukan waktu penggunaan aktivasi yaitu 8 hari. Konfirmasi persetujuan konfigurasi DHCP. Selanjutnya yaitu next, pilih next dan selanjutnya next. Kemudian yaitu pilih yes untuk mengaktifkan scope dan selanjutnya finish. Maka scope telah berhasil dibuat yaitu dengan IP yang telah diinputkan. Langkah selanjutnya yaitu instalasi DNS. Pilih add rules dan pilih next, rule base dan pilih server yang tersedia. Selanjutnya yaitu tambahkan DNS server untuk selanjutnya akan diinstal. Kemudian pilih next. Pilih next kembali dan pilih install untuk melakukan instalasi DNS tersebut. Seperti sebelumnya yaitu centang restart untuk melakukan restart server secara otomatis. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Lakukan konfigurasi DNS yang telah diinstal, masuk pada menu tools dan pilih DNS. Selanjutnya pilih server 18 yang ada pada DNS dan pilih forward lookup zone untuk menerjemahkan alamat domain menjadi alamat IP. Klik kanan pada lookup zone tersebut dan pilih new zone untuk membuat zone baru pada forward lookup zone tersebut. Pilih next. Pilih primary zone. Selanjutnya yaitu isikan zone name sesuai dengan domain yang kita gunakan, yaitu server18.com. Klik next dan zone name akan dibuat dengan tambahan format yaitu .dns. Pilih do not allow dynamic update untuk tidak mengizinkan update secara dinamis. Kemudian forward lookup zone telah selesai dibuat dengan name yaitu server18.com. Kemudian setting pada reverse lookup zone. Klik kanan pada reverse lookup zone dan pilih new zone untuk membuat zone baru. Kemudian pilih next dan pilih zone secara primer. Kemudian pilih IPv4 lookup zone sebagai tipe dari pengalamatan. Selanjutnya yaitu isikan network ID yaitu 3 oktet dari depan yaitu 192.168.18. Selanjutnya yaitu pilih next. Network ID tersebut akan ditambahkan dengan format in addr.arpa.dns. Pilih do not allow dynamic update untuk tidak mengizinkan update secara dinamis. Maka reverse lookup zone untuk zona baru sudah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu melakukan instalasi IIS. Pilih next dan pilih rule base. Selanjutnya yaitu pilih server yang tersedia yaitu server 18. Selanjutnya pada server rule yaitu pilih fitur web server IIS. Selanjutnya tambahkan fitur tersebut dan pilih next. Selanjutnya yaitu next. Akan ada sedikit deskripsi dari web server IIS tersebut. Kemudian pada menu confirmation centang checklist untuk restart otomatis. Seusai instalasi pilih install dan tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian setting host dengan format
www dan mail pada DNS. Masuk pada menu Tools dan pilih DNS. Konfigurasi ini dilakukan dengan tujuan agar DNS mampu mengubah nama host menjadi alamat IP dan sebaliknya. Selanjutnya pilih Forward Lookup Zone dan pilih server 18. Kemudian New Host untuk membuat host baru dengan format yang pertama yaitu www dengan IP address yaitu 192.168.18.1. Pilih add host untuk menambahkan host tersebut dengan format www. Host telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya tambahkan host baru dengan format mail dengan langkah-langkah yang sama, serta inputkan alamat IP yang sama dengan format www, yaitu 192.168.18.1. Tambahkan host dan host berhasil dibuat. Selanjutnya setting reverse lookup zone yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi host atau domain. Tambahkan pointer baru serta inputkan host IP address dan juga hostname yang sudah dibuat di forward lookup zone dengan melakukan pencarian pada menu browse. Kemudian OK. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada Internet Information Service atau IIS dengan masuk pada menu Tools dan memilih menu IIS. Setting server kita yang sudah tersedia pada IIS yaitu server 18. Kemudian klik segitiga kecil dan pilih Sites. Kemudian akan ada mail enable untuk web admin dan web mail. Untuk web admin kita lakukan stop service dan untuk mail enable web mail kita lakukan start. Selanjutnya yaitu melakukan pengecekan keberhasilan konfigurasi IIS dengan menggunakan device client. Pertama, atur atau konfigurasi IP client dengan melakukan obtain semua IP. Setelah itu akses web IIS dengan alamat IP server dengan mencantumkan alamat IP tersebut pada kolom pencarian web browser. Jika telah tampil web dari IIS, maka konfigurasi IIS dinyatakan berhasil. Langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi NetFramework. Salin terlebih dahulu file yang ada pada folder source pada bootable. Kemudian lakukan instalasi fitur NetFramework. Tambahkan rules dan kemudian next, pilih opsi rule base. Pilih server yang tersedia, kemudian pada menu fitur centang add NetFramework 3.5, kemudian next dan centang restart otomatis seusai instalasi. Untuk spesifik, paste file yang telah dicopy sebelumnya pada file source di bootable. Kemudian pilih install untuk melakukan proses instalasi. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi SMTP server. Masuk pada server enroll, kemudian pilih next. Pada installation type pilih role base dan pilih server yang tersedia. Pada bagian fitur, centang SMTP server untuk dapat diinstal. Tambahkan fitur SMTP dengan mengisi tanda checklist di samping fitur. Pilih add fitur untuk menambahkannya dalam proses instalasi. Kemudian pilih next dan centang kotak restart the destination untuk dapat melakukan restart server secara otomatis seusai proses instalasi selesai. Tunggu proses instalasi hingga selesai. SMTP server merupakan salah satu fitur yang ada pada Windows Server yang memungkinkan server dapat melakukan pengiriman surat kepada klien dengan menggunakan port 25.
Selanjutnya lakukan instalasi telnet dengan langkah-langkah yang sama. Pilih server yang tersedia dan centang fitur telnet untuk melakukan instalasi telnet. Kemudian centang restart destination untuk melakukan restart seusai instalasi. Akses command prompt untuk memastikan bahwa konfigurasi domain pada DNS berformat www dan mail telah berhasil. Ping domain tersebut pada command prompt. Dengan domain yang pertama yaitu berformat www.server18.com. Untuk domain yang kedua yaitu berformat mail dengan name domain yaitu mail.server18.com. Jika menunjukkan pesan TTL dan tidak ada pesan error, maka konfigurasi pada DNS telah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi aplikasi Mail Enable. Aplikasi ini digunakan untuk menunjang proses konfigurasi mail server. Lakukan instalasi aplikasi Mail Enable sesuai instruksi. Inputkan domain name, DNS host, dan juga port SMTP yang digunakan. Kemudian tunggu proses instalasi hingga selesai dan berhasil. Instalasi Mail Enable telah berhasil. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi mail server pada aplikasi Mail Enable. Dalam komunikasi menggunakan media mail nantinya akan digunakan 3 protokol, yaitu yang pertama protokol SMTP. Protokol ini digunakan oleh server dalam mengirimkan pesan kepada klien dengan menggunakan port 25. Untuk klien dapat menerima pesan yang disampaikan oleh server dengan menggunakan protokol POP3 dengan port yaitu 110. Untuk komunikasi mail berbasis teks yaitu menggunakan protokol telnet. Kemudian akses Mail Enable dengan pilih taskbar icon Windows, kemudian pilih aplikasi Mail Enable. Pilih menu Post Office, kemudian pilih server 18 dan kemudian pilih Mailbox. Pilih menu New Mailbox untuk menambahkan akun yang akan melakukan komunikasi email. Isi name mailbox sebagai nama dari akun dan sertakan pula password dari akun tersebut. Untuk tipe mailbox yaitu menggunakan tipe admin. Kemudian OK untuk menyimpan akun tersebut. Lakukan hal yang sama pada akun yang kedua. Pilih menu mailbox untuk menambahkan akun yang kedua. Tentukan nama dari akun mailbox, juga sertakan pula password. Untuk tipe mailbox yaitu sama menggunakan tipe admin. Kemudian pilih OK untuk menyimpan akun tersebut. Selanjutnya yaitu mengaktifkan web admin pada server tersebut agar
Akun yang ada pada server tersebut dapat mengakses web admin sehingga dapat melakukan komunikasi mail. Klik kanan pada server dan pilih properties, kemudian masuk pada menu web admin. Centang enable web admin dan pilih apply untuk mengaktifkan web admin. Kemudian setting pada server mail untuk melakukan konfigurasi dan menambahkan host pada web admin dan webmail. Tambahkan hostname untuk web admin yaitu server18.com. Untuk port yang digunakan yaitu karena mengakses melalui web browser, maka port yang digunakan yaitu port 80. Kemudian OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya yaitu konfigurasi pada webmail. Tambahkan host header pada webmail. Pilih new host header dan tambahkan hostname. Untuk port yang digunakan yaitu menggunakan protokol HTTP yang ada pada web browser, maka menggunakan port 80. Kemudian klik OK untuk menyimpan host header yang baru dibuat. Name pada webmail ini yang nantinya akan digunakan untuk mengakses mail server melalui web browser. Langkah selanjutnya yaitu melakukan komunikasi mail melalui media PowerShell dengan protokol Telnet. Melakukan komunikasi mail pada PowerShell dengan media Telnet ini yaitu menggunakan teknik CLI atau text. Kemudian tutup mail enable dan pilih save untuk menyimpan konfigurasi. Masuk pada PowerShell. Kemudian ketikkan kode perintah yaitu telnet mail.server18.com spasi 25, yang artinya dari kode program ini yaitu server akan melakukan komunikasi dengan klien menggunakan protokol SMTP dengan port yang digunakan 25 dengan media komunikasi yaitu CLI atau berbasis teks menggunakan protokol Telnet. Langkah selanjutnya yaitu melakukan komunikasi mail menggunakan media PowerShell berbasis CLI atau teks. Kode program yaitu hello server18.com, yang artinya kita akan membuka semua data server 18 pada PowerShell. Kemudian kita ketikkan kode perintah mail from, yang artinya adalah pengirim surat. Akun yang akan melakukan komunikasi mail yaitu akun yang ada pada server18.com. Yang menjadi pengirim surat yaitu akun yang pertama dengan name yaitu bisri1.server18.com. Kemudian ketikkan kode perintah penerima surat yang dikirim yaitu dengan nama recipient to, yang artinya penerima surat, yaitu akun yang kedua yang ada pada server18.com yaitu bisri2.server18.com sebagai penerima dari surat yang dikirim. Jika permintaan telah komplit, maka akun tersebut telah terdeteksi dan saling terhubung. Kemudian inputkan kode perintah data. Kode perintah ini yaitu berisi mengenai isi dari surat yang akan dikirim antar akun tersebut. Inputkan isi dari surat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan kode perintah telnet spasi mail.server18 spasi 110.
yang artinya 110 adalah port pada POP3. Arti dari kode perintah itu yaitu kita akan login pada akun sang penerima untuk mengecek keberhasilan pesan yang dikirim oleh sang pengirim. Ketikkan kode perintah list. Kemudian ketikkan kode perintah return 2. Akan muncul pesan yang dikirim oleh sang pengirim. Artinya komunikasi antara pengirim pesan dan penerima antar dua akun yang ada pada server 18 telah berhasil. Langkah selanjutnya melakukan komunikasi mail melalui webmail yang diakses melalui web browser dengan menggunakan port HTTP yaitu port 80. Ketikkan alamat webmail yang telah dibuat pada kolom pencarian web browser. Jika sudah masuk pada webmail maka login dengan menggunakan akun yang telah dibuat pada server 18.com. Untuk yang pertama yaitu login sebagai akun Bisri 1. Kemudian pilih menu New untuk memulai berkirim surat. Kemudian isikan kolom pengiriman surat yaitu yang terdiri dari pengirim dan akun yang menjadi tujuan surat tersebut dikirim. Isikan subjek yang menjadi judul dari surat yang dikirim. Dan ketikkan pula isi surat yang dikirim. Kemudian klik send untuk mengirim surat tersebut kepada sang penerima. Kemudian untuk memastikan keberhasilan, buka akun sang penerima dengan alamat webmail yang sama dengan login akun yang berbeda. Kemudian login pada akun penerima. Kemudian cek pada menu home dan buka menu inbox untuk melihat apakah ada pesan yang sudah terkirim atau sudah masuk ke dalam akun sang penerima.